seorang tabib. Pemuda itu bernama Tang Yu. Dia juga belajar di perguruan dan Wu sama seperti Yu Sheng. Bedanya, Wu Sheng masuk ke perguruan itu melalui koneksi dari ayahnya. Sedangkan Tang Yu belajar di sana karena murni berkat kemampuannya sendiri. Kebanyakan murid pintar di perguruan dan Wu berasal dari keluarga bangsawan. Hanya sebagian kecil dari murid pintar di sana yang berasal dari rakyat biasa. Para keluarga bangsawan memiliki keuntungan dalam hal kekayaan yang tidak dimiliki oleh masyarakat biasa. Perbedaan yang tidak mungkin disamakan meski para murid biasa bekerja keras. Dengan fakta ini, murid-murid pintar yang berasal dari rakyat biasa sudah kalah sejak pertama kali masuk dan belajar di perguruan dan Wu. Keluarga para bangsawan memiliki kelebihan dalam teknik, obat-obatan dan uang yang tidak akan pernah bisa dimiliki oleh rakyat biasa sekalipun mereka bekerja dengan keras sepanjang hidup mereka. Itu merupakan sebuah keuntungan yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Tang Yu adalah salah satu murid yang berasal dari rakyat biasa yang bisa belajar di perguruan dan Wu. Di usianya yang sekarang, kemampuannya sudah berada pada tingkatan 4 alam energi murni. Meski tingkatan ini tidaklah terlihat luar biasa untuk pemuda seusianya, jelas Tang Yu tidak bisa dianggap enteng. Dalam dunia bela diri, untuk berpindah dari tingkat 3 ke 4 bukanlah hal yang mudah. Seseorang harus melewati sebuah halangan. Melihat bagaimana Tang Yu berhasil melewati halangan itu tanpa bantuan orang lain membuktikan bahwa pemuda itu sangat berbakat. Keberhasilan Tang Yu memperoleh kemampuan yang dimilikinya saat ini serta keberhasilannya masuk perguruan dan Wu terjadi karena kerja kerasnya dan juga dukungan tanpa henti dari keluarganya. Tang Zhonghuai, ayah Tang Yu, adalah seorang pemburu binatang iblis yang sudah berpengalaman. Beberapa tahun ini, Tang Zhonghuai telah menerjang berbagai bahaya yang tak terhitung di hutan tanpa akhir. Semua itu dia lakukan untuk masa depan yang bagi putranya, Tang Yu. Pada akhirnya, dia bertemu dengan binatang iblis yang buas di hutan tanpa akhir. Meskipun dia telah lolos dari kematian, tetapi dia menderita luka yang sangat parah. Tang Yu adalah anak yang bijaksana. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri selama bertahun-tahun semua luka yang diderita ayahnya. Oleh karena itu, dia berusaha belajar di perguruan dan Wu untuk bisa menjadi seorang tabib yang dapat mengobati luka-luka ayahnya kapanpun diperlukan. Jika bukan karena waktu yang terbuang di jalur pengobatan, kemampuan Tang Yu akan lebih dari hari ini. Namun, tabib adalah sebuah profesi yang menghabiskan banyak uang dan ini menjadi sesuatu yang jelas-jelas sangat sulit untuk Tang Yu. Sebelum memasuki perguruan dan Wu, ia menghabiskan banyak waktu untuk memahami teori pengobatan, tanpa mempraktekkan apa yang dia tahu. Baru setelah belajar di perguruan dan Wu, dia memiliki kesempatan untuk meracik pil buatannya sendiri. Meski begitu, apa yang dia pelajari sangat sedikit. Untuk mendukung Tang Yu belajar seni bela diri beberapa tahun terakhir ini, Tang Zhonghuai sudah menghabiskan banyak tabungan. Sehingga membuat Tang Yu tidak mampu membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pil tingkat pertama. Meski begitu, Tang Yu tidak bisa melihat ayahnya meninggal di depannya seperti itu. Jadi dia memutuskan untuk mengambil cara terkahir dan berusaha untuk membuat pil pemulih kesaktian dari ramuan-ramuan yang dia beli dari paviliun pengobatan harum. Sebelumnya Tang Yu tidak pernah berbicara dengan orang asing tentang masalah keluarganya, namun ia membocorkan semuanya di depan Yu Sheng. Walaupun usianya sama dengan Tang Yu, namun prestasi Yu Sheng di dunia pengobatan jauh di atasnya. Jika orang ini bersedia membantunya untuk membuat pil pemulih kesaktian maka. Setelah lama berpikir, Tang Yu mengesampingkan sikap awalnya yang tidak menghiraukan Yu Sheng. Dengan menangkupkan kedua tangannya dia berkata dengan tulus. Aku sedang mencemaskan ayahku. Maaf jika aku tadi sudah menyinggungmu dengan kata-kataku. Yu Sheng tahu kata-katanya telah mempengaruhi Tang Yu. Dia tersenyum dan mengibaskan tangannya. Tidak apa-apa. Kau sedang berusaha menyelamatkan nyawa seseorang. Kau tidak perlu bersikap sopan padaku. Dengan ragu-ragu, Tang Yu bertanya. Dilihat dari caramu berbicara, mungkinkah kau juga membutuhkan rumput 6 daun ini? Tang Yu adalah pemuda yang cerdas. Dari percakapan mereka, dia sudah menebak kalau Yu Sheng sepertinya membutuhkan rumput 6 daun ini. Sikapnya yang sedikit kasar kepada Yu Sheng bukan tanpa alasan. Ketika pemuda itu bertanya, Yu Sheng menjawab dengan jujur kalau dia memang membutuhkan tanaman obat itu. Sambil tersenyum dia melanjutkan. Tapi aku juga tahu kalau kau lebih membutuhkannya untuk menyelamatkan nyawa ayahmu. Kalau tidak keberatan, apakah aku boleh ikut untuk melihat kondisi ayahmu? Siapa tahu aku bisa membantu? Seandainya Yu Sheng memintanya ketika mereka baru bertemu, Tang Yu pasti akan mendengus dan mengejek. Namun, kata-kata Yu Sheng sekarang benar-benar membuktikan kalau dia lebih unggul daripada Tang Yu. Jadi, dia mempertimbangkan untuk menerima bantuannya. Sebenarnya, Tang Yu tidak terlalu yakin jika ayahnya bisa diselamatkan dengan membuat pil pemulih kesaktian karena luka dari Tang Zhonghuai yang begitu parah. Dia membeli 3 tangkai rumput 6 daun sebagai persiapan jika mengalami kegagalan. Luka ayahnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tang Yu sempat ragu sejenak dan kemudian membuat keputusan tegas. Menangkupkan tangannya ke arah Yu Sheng, dia berkata, Baiklah, maaf merepotkanmu. Lalu bagaimana aku harus memanggilmu? Nama keluargaku Yu, dan nama belakangku Shang. Yu Sheng langsung menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Yu Sheng? Tang Yu berpikir dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Penjaga klinik yang sedari tadi berada di samping mereka, mendengar bagaimana Yu Sheng berbicara dengan pemuda itu. Dia merasa Yu Sheng sangat berbeda dengan Yu Sheng yang sebelumnya. Namun, ketika Yu Sheng memberitahukan namanya, penjaga klinik berbicara dalam hati. Ini tidak baik. Nama Yu Sheng terlalu terkenal di ibu kota ini. Seperti yang diduga,
Tang Yu berpikir sebentar sebelum dia menghubungkannya dengan paviliun pengobatan harum. Dia tiba-tiba menyadari di mana dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Kau kan yang selalu berada di peringkat terakhir di perguruan Danu. Orang yang selalu berada di peringkat pertama dari bawah di setiap mata pelajaran. Kamu kan si berandalan, Yushang. Kalimat Tang Yu tersembur keluar. Yushang diam-diam mendesah. Dia tidak habis pikir bagaimana Yushang dulu menjalani kehidupannya dengan penuh kegagalan, sehingga membuat nama besar seperti itu untuk dirinya sendiri. Tebakanmu benar. Aku adalah Yushang yang kau maksudkan. Tapi, jangan cepat-cepat menolakku. Jika tebakanku benar, sepertinya sekarang kau sedang tidak yakin bisa membuat pil pemulih kesaktian. Apa aku benar? Itu, kata-kata Yushang mengirim hawa dingin ke tulang belakang Tang Yu. Dia cemas. Bagaimana? Yushang bertanya lagi. Ajak aku untuk melihatnya terlebih dahulu. Jika aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan meminta ayahku secara pribadi untuk menyelamatkan ayahmu. Dia juga akan membantumu untuk membuat pil ini. Bagaimana? Yushang memberikan tawaran yang sulit ditolak Tang Yu. Setelah Yushang membawa nama ayahnya, Yu Hang untuk menyelamatkan ayahnya, mata Tang Yu langsung bersinar. Jika Yu Hang sendiri yang akan menyembuhkan ayahnya, maka ayahnya pasti bisa diselamatkan. Sungguh? Tentu saja. Jika kau tidak percaya padaku, kita bisa menulis surat perjanjian. Tang Yu merasa bahwa tidak baik untuk tidak mempercayai orang lain. Tetapi dengan nyawa ayahnya yang dipertaruhkan, dia harus berhati-hati. Selain itu, dengan Yushang yang terkenal berbuat onar, dia benar-benar tidak berani mengambil risiko. Jika ayahnya bisa diselamatkan, maka dia akan langsung meminta maaf kepada Tuan Muda Yu ini nantinya. Setelah membuat keputusan, Tang Yu menangkupkan tangannya dan berkata, Maaf merepotkanmu Tuan Muda Yu. Dengan mengibaskan tangannya, Yushang berkata dengan santai. Ini sama sekali tidak merepotkan. Penjaga klinik, tolong bantu aku menyusun surat perjanjian. Si penjaga klinik itu tidak berani menundanya. Dia segera mengambil kuas, tinta dan kertas untuk menyusun surat perjanjian. Dengan Yushang yang menandatanganinya, Tang Yu akhirnya bisa tenang. Setelah Yushang dan Tang Yu pergi meninggalkan paviliun pengobatan harum, si penjaga klinik masih memperhatikan mereka dan merasa apa yang barusan dia saksikan tidak nyata. Dia mengenal Yushang lebih dari siapapun, bahwa pemuda itu dulu tidak untuk diajak bicara. Sepertinya dia menjadi lebih dewasa setelah tragedi keracunan yang dia alami. Setiap jengkal tanah di ibu kota negeri Qian sudah terasa seperti 1 inci emas. Meskipun pemburu binatang iblis pada umumnya memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang, Tang Zhonghuai masih saja tidak mampu membeli rumah yang cukup besar sebagai tempat tinggal, apalagi harus mengirim putranya untuk berlatih bela diri. Rumah Tang Yu adalah rumah yang sangat biasa yang terlihat suram di dalamnya. Saat Yushang melangkah masuk ke dalam, aroma obat tercium keluar. Jantung tenteram teratai, kacang pinus merah, buah bunga emas. Semua ramuan obat ini biasa dipakai untuk pil obat tingkat pemula. Sepertinya kamu masih berusaha membuat pil tingkat pertama. Hanya saja, dengan kemampuanmu saat ini, aku khawatir jika kamu memaksa untuk menggunakan ketiga tangkai dari daun rumput 6 daun, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Yushang terdengar sangat tidak sopan dengan kata-katanya. Dia seperti seorang yang mampu menganalisa kemampuan seseorang dengan hanya melihat darah yang dia ambil dengan 1 tusukan jarum. Tang Yu bahkan tidak bisa membayangkan betapa hebatnya keterampilan Yushang. Hanya dengan mengandalkan hidungnya dan sekali mengendus, Yushang berhasil mengenali kemampuan Tang Yu. Meskipun mereka memiliki usia yang sama, di depan Yushang, Tang Yu merasa seolah-olah dia seperti anak kecil yang terjatuh ketika belajar berjalan. Yushang sengaja menunjukkan beberapa kemampuannya supaya Tang Yu tidak akan memandang rendah dirinya lagi. Dia tidak punya pilihan lain karena Yushang yang dulu benar-benar tidak berguna. Dia terpaksa sedikit pamer. Tang Yu tidak marah meski Yushang berbicara dengan gaya seperti itu pada dirinya. Sebaliknya, dia justru sangat terkejut. Mereka baru saja melanglahi pintu masuk, sedang ramuan obat yang disimpan Tang Yu ada jauh di dalam rumah. Yushang tidak mungkin melihat ramuan obat tersebut karena memang tidak terlihat dari pintu masuk. Dia hanya mengandalkan hidungnya untuk mengenali ramuan obat yang tercium tanpa melewatkan satu pun. Jenis pelajaran seperti apa yang dipelajari di perguruan Danu untuk bisa melakukan hal itu? Kemungkinan besar bahkan para pengajar di sekolah Dao pun mungkin tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ke-17, melihat kondisi ayah Tang Yu. Aku tidak pernah menyangka kalau kau ternyata sangat hebat. Tidak mudah untuk mencapai penguasaan ilmu pengobatan seperti itu. Aku merasa bersalah karena telah mempercayai semua kabar yang beredar tentangmu. Hanya dengan melihat semua ini, aku seperti telah melakukan penghinaan terhadapmu. Aku merasa malu. Tang Yu meminta maaf pada Yushang karena merasa telah percaya dengan kabar burung yang beredar tanpa tahu seperti apa Yushang itu. Yushang diam-diam memuji kejujurannya. Walaupun Tang Yu ini berasal dari latar belakang rakyat biasa, dia memiliki sikap yang jujur. Seseorang seperti Tang Yu ini layak untuk dijadikan teman. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, Tang Yu bercerita tentang keluarganya. Barulah saat itu Yushang tahu kalau Tang Yu ini sebenarnya adalah seorang siswa dari perguruan Danu. Tidak heran Tang Yu tahu dirinya berada di peringkat terakhir. Yushang menjawab dengan senyum. Kau tidak perlu merasa malu. Reputasiku dulu benar-benar mengerikan. Tidak ada yang bisa disalahkan. Apa yang aku dapatkan dalam ilmu pengobatan sebenarnya tidak terlalu tinggi. Ketika kecil, ayah selalu memaksaku untuk belajar mengenai beberapa tanaman obat. Dari situ, aku tahu beberapa dari tanaman obat. Tang Yu tidak lagi meremehkan Yushang. Dengan cepat, dia menimpali. Kau terlalu merendahkan diri. Ayo, masuk.
Tang Yu mempersilahkan Yu Shang masuk ke dalam rumahnya. Dari dalam samar-samar terdengar suara seseorang terbatuk. Dia terbaring di tempat tidur. Tang Jongwei, ayah Tang Yu. Yu, apakah kau? Sudah kembali. Kondisi Tang Jongwei tidak terlalu baik. Ketika dia berbicara batuknya semakin parah. Bahkan untuk sekedar duduk tegak saja dia kesusahan. Melihat ayahnya kesusahan, Tang Yu dengan cepat membantu ayahnya. Ayah, aku sudah memberitahumu untuk tidak bergerak. Kali ini, ayah mungkin tidak akan berhasil. Di masa depan, kamu harus, menjaga dirimu sendiri. Tang Jongwei seperti memiliki firasat bahwa waktu kematiannya semakin dekat. Air mata Tang Yu langsung tumpah. Dia berkata dengan suara tersendat-sendat. Ayah, jangan bicara lagi. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Aku sudah membawa kembali tangkai rumput 6 daun. Aku akan pergi dan membuat pil pemulih kesaktian secepat mungkin. Sebelum Tang Yu berdiri, ayahnya menahan tangannya. Tidak perlu. Tidak ada gunanya. Bukan karena pil pemulih kesaktian tidak berguna, tapi Tang Jongwei tahu tidak mungkin bagi putranya untuk membuat pil itu. Usaha Tang Yu akan sia-sia. Dia akan membuang-buang tanaman obat. Mungkin lebih baik jika itu digunakan untuk putranya sendiri. Sepertinya ada tamu. Kenapa kau tidak memintanya untuk duduk? Tang Jongwei melihat Yu Shang berdiri di depan pintu masuk. Untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Yu Shang. Wajah Tang Yu seketika berubah ceria ketika ayahnya mengatakan ada tamu di rumahnya. Dia segera membalikkan badan ke arah Yu Shang. Teman, aku mohon padamu. Tolong selamatkan ayahku. Jika kau bisa menyembuhkannya, aku bersedia bekerja keras seperti kuda untukmu sepanjang hidupku. Meskipun Tang Yu berasal dari rakyat biasa, dia seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi. Berani mengatakan kalimat seperti itu pada Yu Shang menunjukkan bahwa betapa dekatnya hubungannya dengan ayahnya. Hati Yu Shang sangat tersentuh mendengar apa yang dikatakan oleh Tang Yu. Kau dan aku sudah seperti saudara. Mengapa kau harus mengatakan sesuatu seperti itu? Siapa yang akan bekerja keras untukku seperti kuda? Tidak akan ada yang menjadi kuda. Cepat, baringkan paman. Aku akan memeriksanya. Tang Yu menggeser tubuhnya memberikan tempat untuk Yu Shang memeriksa ayahnya. Tepat ketika Yu Shang hendak memegang pergelangan tangan Tang Jongwei, tiba-tiba Tang Jongwei menarik tangannya kembali. Tidak perlu, nak. Terima kasih. Ayah. Melihat ayahnya seperti ini, Tang Yu menjadi cemas seketika. Yu Shang tahu bahwa Tang Jongwei tidak ingin membuat susah putranya. Oleh karena itu, dia berpikir kematian menjadi jalan keluar terbaik. Penolakan pengobatan itu juga karena Yu Shang masih terlalu muda. Intinya dia tidak percaya Yu Shang bisa menyelamatkannya. Yu Shang tidak marah. Dia meminta Tang Yu untuk tidak membujuk ayahnya lagi dengan isyarat kedua tangannya. Jika aku tidak salah menebak, paman terluka karena berburu badai angin raksasa. Mendengar kata badai angin raksasa, Tang Yu langsung terkejut. Yu Shang benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Hanya dengan melihat sekilas dia mampu mengetahuinya. Tang Jongwei tetap tak bergeming. Bahkan dia sempat terbatuk beberapa kali sebelum dia berusaha mengatakan sesuatu walaupun dengan suara terputus-putus. Tapi, apa kau yang memberitahukannya? Jangan, repot. Ayah, aku benar-benar tidak memberitahunya apapun. Dia tahu sendiri. Melihat bagaimana ayahnya kehilangan semangat untuk tetap hidup, hati Tang Yu hancur karena takut kehilangan ayahnya yang dicintainya. Kening Yu Shang berkerut melihat situasi ayah dan anak di hadapannya. Untuk mengobati seseorang, pertama-tama, dia harus memeriksa jantungnya. Tang Jongwei sendiri tidak ingin hidup lagi. Meskipun dia meminta Tang Jongwei memakan pil yang sangat ajaib dan bisa menyelamatkan secara pasti, tetap tidak akan bisa menyelamatkannya karena semangatnya untuk hidup sudah hilang. Dengan melihat kondisi Tang Jongwei, Yu Shang tahu kalau ayah Tang Yu ini benar-benar terluka parah. Kemungkinan besar dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Bahkan kecil kemungkinan dia dapat melewati malam ini. Jika ini terus ditunda seperti ini, meskipun sekarang Yu Shang berubah menjadi seorang tabib kaisar pun, dia tidak akan bisa menyelamatkan Tang Jongwei. Kondisinya saat ini tidak bisa disembuhkan oleh pil pemulih kesaktian. Yu Shang memutuskan untuk memberikan obat yang sangat keras. Lupakan, Tang Yu, apa gunanya menyelamatkan orang yang tidak punya hati seperti dia? Karena dia ingin mati, maka biarkan dia mati. Tang Yu tidak bisa menangkap maksud Yu Shang. Melihat Yu Shang merendahkan ayahnya seperti itu, dia tiba-tiba menjadi marah. Yu Shang, apa yang kau katakan? Ayahku terluka seperti ini karena diriku. Bagaimana bisa kau memanggilnya orang yang tidak berperasaan? Caramu sangat kekanak-kanakan, tidak akan berhasil. Tang Jongwei sepertinya paham dengan maksud Yu Shang. Di sisi lain, Tang Yu mungkin tidak menyadarinya. Yu Shang tahu cara yang dia gunakan tidak akan berakhir dengan mudah. Dengan senyuman dingin, dia kemudian berkata, begitukah? Kalau begitu anggap saja caraku memang kekanak-kanakan. Nanti jika Tang Yu meninggal di jalanan dan pergi ke alam akhirat, kemudian di sana dia menyalahkan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Akhirnya emosi Tang Jongwei pun terpancing oleh perkataan Yu Shang. Dia berbalik dan berkata, apa maksudmu? Bukan Anda bilang caraku kekanak-kanakan? Mengapa repot bertanya? Tang Yu adalah anak yang berbakti. Dia ingin menyelamatkan nyawa Anda. Karena itu, aku setuju untuk membantunya. Tapi, sepertinya niatan baiknya tidak dihargai sama sekali. Jadi buat apa aku repot-repot menyelamatkan Anda? Sebaiknya aku pergi.
Selamat tinggal. Wu Shang lalu berbalik dan pergi. Tunggu. Tang Zhonghuai dan Tang Yu berseru serentak. Apakah ada yang lain, Paman? Wu Shang mengabaikan Tang Yu dan bertanya pada Tang Zhonghuai dengan nada dingin. Aku ingin tahu, apa yang kamu maksudkan? Apa maksud perkataanmu tadi? Kalimat Yu Shang tentang Tang Yu meninggal di jalan sungguh berpengaruh pada ayahnya. Bukannya Anda akan mati? Tidak ada gunanya banyak tahu. Anda kan tidak peduli dengan mati dan hidupnya Tang Yu. Yang Anda pikirkan saat ini hanya kematian Anda sendiri. Kalau bukan tidak punya perasaan, lalu julukan apa yang tepat untuk orang yang seperti Anda? Yu Shang menjawab dengan senyuman yang dingin. Selama Nak Yu Shang mau menjelaskan, aku mau diobati. Tampaknya Tang Zhonghuai terlalu banyak berbicara. Batuk Tang Zhonghuai menjadi lebih sering. Namun Yu Shang tetap menatap Tang Zhonghuai dengan jijik. Tersenyum dengan dingin, dia berkata, apakah Anda berpikir bahwa setelah Tang Yu memasuki perguruan dan masa depannya akan menjadi lebih baik? Bukankah memang seharusnya seperti itu? Tang Zhonghuai bertanya dengan ragu. Tentu saja tidak. Perguruan dan bukanlah tempat yang suci seperti yang Anda bayangkan. Sebaliknya, tempat itu adalah tempat yang sangat kejam. Tentu saja, aku percaya Tang Yu tidak pernah menyebutkan ini pada Anda sebelumnya, kan? Yu Shang menanyainya sambil melihat ke arah Tang Yu. Tang Yu dengan malu mengangguk. Gerakan tubuh Tang Yu membenarkan perkataan Yu Shang. Tang Zhonghuai cukup tahu putranya, jadi dia secara alami tahu bahwa putranya tidak berbohong. Jantungnya berdetak semakin kencang. Yu Shang terus berkata, perguruan dan memang tempat di mana para murid pintar berkumpul. Tetapi tempat itu juga menjadi ajang persaingan yang sangat ketat. Bahkan mungkin lebih kejam dari dunia luar. Untuk menjadi yang terbaik, para murid pintar ini saling mengalahkan yang lain. Meskipun bakat Tang Yu tidak terlalu buruk, dia juga tidak bisa dianggap cukup baik. Dan lagi, dia hanya murid dari rakyat biasa. Tanpa dukungan dari kemampuan yang besar, ia ditakdirkan menjadi batu loncatan untuk orang lain. Suatu hari nanti, jika dia kalah dan masih bertahan hidup, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjadi pemburu binatang iblis. Ada banyak orang seperti itu di perguruan dan berapa banyak pemburu binatang iblis yang kau pikir mungkin memiliki hidup yang aman dan terjamin? Sebagai pemburu binatang iblis, Tang Zhonghuai jelas memahami keadaan pemburu binatang iblis. Menyadari bahwa kemungkinan putranya sendiri mungkin mengikuti jejaknya, Tang Zhonghuai merasa seperti bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan mati dengan damai. Nak Yu Shang, maafkan kesalahanku. Bisakah aku merepotkanmu untuk mengobati lukaku? Aku bersedia membayarmu berapapun. Awalnya, Tang Zhonghuai tidak mau menimbulkan masalah bagi putranya. Namun, setelah mengetahui bahwa putranya mungkin akan mendapat masalah lebih besar setelah dia mati, dia ingin sembuh. Apapun yang terjadi, dia harus hidup. Ke-18. Apakah kau percaya padaku? Yu Shang, bagaimana dengan kondisi ayahku? Tang Yu bertanya dengan cemas. Tang Yu adalah seorang pemula yang tidak memiliki banyak kemampuan untuk melakukan pemeriksaan. Melihat Yu Shang menunjukkan kemampuan yang jauh di atasnya dalam ilmu pengobatan, dia berharap banyak pada Yu Shang. Yu Shang mengerutkan alisnya, membuat hati Tang Yu semakin diliputi oleh kecemasan. Badak angin raksasa adalah binatang yang kuat dan gesit. Paman sangat beruntung bisa menyelamatkan dari binatang ini. Luka-lukanya cukup parah. Paru-paru dan jantungnya sudah sangat rusak. Nyawanya bisa melayang setiap saat. Ekspresi Yu Shang semakin cemas. Tang Yu semakin sedih mendengar kata-kata Yu Shang. Sebaliknya, wajah Tang Zhonghuai memancarkan ketenangan dari orang yang sepertinya sudah melihat kematian. Dia menyadari bahwa luka-lukanya sudah sangat parah. Itulah mengapa tadi dia cepat-cepat minta bantuan Yu Shang untuk mengobatinya. Semua dugaannya benar sama dengan hasil diagnosa Yu Shang. Yu Shang, jangan memberitahuku kalau... Tang Yu tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Yu Shang bisa merasakan keputusasaan di dalam hatinya hanya dari beberapa kata ini. Yu Shang tidak berniat melanjutkan kalimat Tang Yu. Sebaliknya, dia mengerutkan dahi, berpikir keras untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Untuk beberapa saat, keadaan dalam rumah ini menjadi sangat sunyi. Tang Yu tidak bisa menahan rasa gelisahnya lagi. Dia memberanikan diri meminta pada Yu Shang. Yu Shang, aku tahu ini terdengar lancang. Bisakah kamu meminta ayahmu untuk mengobati ayahku? Yu Shang mendongak ke arah Tang Yu. Sikapnya terlihat tenang dan tetap diam. Tang Yu tahu apa arti dari tatapan mata Yu Shang. Pemuda ini kemudian berkata, maaf, bukannya aku meremehkanmu. Hanya saja, aku tahu maksudmu. Percaya atau tidak, memanggil ayahku tidak akan menyelesaikan masalah. Meski kita didatangi oleh Wan Donghai atau Wu Daofeng sekalipun, tidak ada gunanya saat ini. Kata Yu Shang tegas. Wu Daofeng, sebuah nama yang disebut oleh Yu Shang, adalah ketua dari perkumpulan para tabib di negeri Qian. Di seluruh Qian, sosok yang memiliki pencapaian tertinggi di ilmu dan pengobatan bukanlah Wan Donghai atau Yu Hang. Bukan juga para tabib istana dari keluarga kekaisaran, melainkan Wu Daofeng ini. Yu Shang mengatakan bahkan orang ini pun tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Kalimat ini sama dengan memberikan hukuman mati pada Tang Zhonghuai. Kata-kata yang diucapkan Yu Shang sedikit membekas dalam telinga Tang Yu. Seandainya yang dibicarakan oleh Yu Shang adalah hal lain, bukan tentang ayahnya, dia tidak akan membantahnya. Tapi sekarang, Yu Shang memutuskan kematian ayahnya di depan matanya sendiri. Jelas dia menjadi ragu dengan kemampuan Yu Shang. Siapa Yu Shang hingga dia berani mengatakan hal seperti itu? Bukankah dia hanya seorang anak manja yang tidak berguna? Yu Shang, kau. Yuk, biarkan Yu Shang menyelesaikan kalimatnya.
Tang Zhonghuai menyela Tang Yu. Tang Yu tertegun. Yu Shang mengangguk dan berkata, aku hanya ingin mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa mengobatinya. Aku tidak mengatakan kalau kondisi paman tidak bisa diselamatkan. Tang Yu sangat gembira setelah mendengar ini. Dia meraih tangan Yu Shang sambil berucap, apakah kau punya rencana lain? Rencananya sebenarnya ada padamu, Tang Yu? Aku? Tang Yu bingung dengan kata-kata Yu Shang. Sebenarnya, Yu Shang tidak tahu cara meminta. Itulah sebabnya dia agak berputar-putar. Yu Shang menjawab sambil menganggukkan kepala. Tang Yu, kau tahu kan kalau reputasiku di masa lalu sangatlah buruk. Aku ingin tahu apakah kau masih mempercayaiku. Pada saat ini, Tang Yu menyadari. Sebagai orang pintar, akan sangat bodoh jika dia masih tidak bisa memahami maksud tersembunyi di dalam kata-kata Yu Shang. Apakah maksudmu, rumput 6 daun? Tang Yu bertanya dengan ragu. Benar. Yu Shang tidak menyangkal dan langsung mengakuinya. Ada perbedaan dalam cara pembagian obat di alam kayangan dan manusia. Meskipun pil tingkat 1 di dunia para dewa juga dikategorikan ke tingkat tinggi, menengah dan rendah, yang disebut pil tingkat tinggi yang ada di negeri Qian hanya merupakan pil tingkat rendah di alam kayangan. Macam dan kualitas formula pil di alam kayangan tidak bisa dibandingkan dengan hal yang serupa di alam manusia. Logisnya, tidak mungkin bagi Yu Shang untuk membuat pil tingkat 1 kualitas tinggi dengan kekuatannya sekarang. Energi murninya bahkan tidak dapat mendukung penyempurnaan dari pil tingkat 1 itu. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa membuatnya adalah karena dia dulu adalah tabib kaisar. Jika saat ini Yu Shang mampu menyelesaikan pembuatan pil yang memerlukan kekuatan lebih dari energi murninya, itu dilakukan dengan cara mengontrol jumlah distribusi energi itu sebaik mungkin. Namun, pil tingkat 1 kualitas tinggi ini tak lebih dari sebuah pil biasa di mata Yu Shang. Tang Zhonghuai tidak bisa lagi diobati dengan pil tingkat 1 kualitas tinggi. Dia memerlukan pil tingkat 1 kualitas menengah dari alam kayangan. Tapi kekuatan Yu Shang saat ini terlalu rendah sehingga tidak memungkinkannya untuk menyempurnakan pil semacam itu. Oleh karena itu, dia memberi Tang Yu pilihan. Jika Tang Yu memilih untuk tidak mempercayainya, maka takdirnya dengan Tang Yu akan berakhir sampai di sini. Tidak akan ada yang bisa dia lakukan untuk luka di tubuh Tang Zhonghuai. Bagaimana aku bisa melakukannya? Bagaimana jika? Bagaimana jika? Tang Yu menjadi sangat bingung. Tang Yu sadar bahwa sebenarnya Yu Shang dapat dipercaya. Namun, ketika menghadapi kenyataan yang suram, Tang Yu benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia berpikir jika Yu Shang tidak bisa menyelamatkan ayahnya, maka harapan terakhirnya bergantung pada pil pemulih kesaktian. Yu Shang, bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya, Tang Yu tidak tahu harus berkata apa. Yuk, berikan padanya. Pada saat itu, Tang Zhonghua yang diam saja sejak tadi, berkata dengan suara lemah. Tang Yu menoleh dan menatap ayahnya, mencoba memahami perasaan satu sama lain. Akhirnya, ia menggertakkan giginya dengan erat, memberikan kotak berisi rumput 6 daun ke Yu Shang dan berkata, Yu Shang, tolong aku. Yu Shang tidak menolak dan menerima kotak itu dengan tenang. Dia kemudian berkata, beri aku waktu 1 hari. Aku akan berada di sini besok. Namun, cedera paman tidak terlalu stabil saat ini. Jika aku tidak mengatasinya, akan sulit untuk bertahan sampai besok. Biarkan aku memberinya akupuntur untuk menstabilkan kondisinya agar tidak memburuk. Tang Yu tidak keberatan. Maaf merepotkanmu Yu Shang. Yu Shang tidak membawa jarum emas, jadi dia kembali ke pavilion pengobatan harum untuk mengambilnya. Setelah Yu Shang pergi, Tang Yu bertanya kepada ayahnya dengan gelisah. Ayah, aku tahu bahwa Yu Shang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang bagus. Tapi, nama baiknya dulu benar-benar mengerikan. Aku masih merasa ini adalah pertaruhan. Setelah terbatuk berulang-ulang, Tang Zhonghuai berkata sambil tersenyum tegang. Aku tahu lukaku sangat parah. Apa yang dikatakan Ayu, benar. Bahkan jika Wu Daofeng datang, itu akan sia-sia. Bahkan jika ini adalah pertaruhan, tidak ada ruginya. Ayah, apakah kondisi ayah benar-benar separah itu? Tanya Tang Yu tidak pernah berpikir bahwa luka ayahnya sudah memburuk sedemikian rupa. Tang Zhonghuai hanya menggelengkan kepala. Anak itu tidak bisa disepelekan. Yu, apapun yang terjadi, nantinya kau harus lebih dekat dengannya. Tang Yu tidak menginginkan ayahnya untuk menaruh harapan terlalu tinggi kepada Yu Shang. Namun, sejak Yu Shang melangkahkan kaki ke rumah ini, Tang Yu sangat menyukainya. Tang Yu mengangguk. Ayah, jangan khawatir. Aku, anakmu, bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Selama Yu Shang dapat menyelamatkan ayah dengan segenap kekuatannya, akan kuanggap hidupku ini telah dijual kepadanya. Ke-19, meditasi peningkatan kekuatan. Melihat keahlian akupuntur Yu Shang mengalir secara alami seperti air, Tang Yu menjadi lebih percaya diri. Dia tahu bahwa Yu Shang benar-benar tidak seperti yang diperbincangkan selama ini. Ayah, bagaimana? Apa ayah merasa lebih baik? Tang Yu bertanya dengan cemas setelah Yu Shang selesai dengan akupunturnya. Wajah Tang Zhonghuai jauh lebih cerah. Batuknya tidak sekeras sebelumnya. Tuan Yu memang sangat hebat. Sekarang aku merasa seluruh tubuhku jauh lebih baik. Meskipun Tang Zhonghuai masih kehabisan napas ketika berbicara, keadaannya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Teknik akupuntur Yu Shang bukanlah akupuntur biasa, tapi teknik tusuk jarum yang ia buat sendiri. Yu Shang menamakannya akupuntur 72 titik aliran besar. Teknik ini dulu pernah menggemparkan alam kayangan karena memiliki khasiat yang tidak terduga. Tentu saja, dengan kondisi Yu Shang saat ini,
dia tidak bisa menggunakan kekuatan teknik jarum ini secara maksimal. Dia hanya bisa membuat kondisi Tang Junghuai sedikit lebih baik. Akupuntur ini hanya bisa meringankan luka paman, tetapi tidak bisa menyembuhkan sampai ke akar luka paman. Besok, aku akan mengirim pil obat. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Aku akan pulang dulu. Yushang pamit setelah mengatakan yang diperlukan kepada Tang Junghuai. Yushang pergi ke pavilion pengobatan harum mengambil ramuan obat untuk membuat pil peningkat Yuan. Dia langsung memasuki ruang pembuatan pil dengan membawa 3 tangkai rumput 6 daun. Pil peningkat Yuan hanyalah pil obat tingkat 1 berkualitas rendah di alam kayangan yang saat ini bisa dibuat dengan kondisi kekuatan Yushang. Metode pembuatan untuk pil peningkat Yuan sangat sederhana. Setelah 6 jam, Yushang keluar dengan membawa beberapa botol obat dari ruang pembuatan obat. Berikutnya, dia menuju tempat yang lebih tertutup. Dia menggunakan sebuah kamar yang sepi dan memberitahu para pegawai agar tidak mengganggunya saat bermeditasi. Melihat deretan botol di depan matanya, Yushang mengerutkan kening. Dia sangat tidak puas dengan pembuatan pilnya kali ini. 3 set bahan, namun ia hanya berhasil membuat 26 pil peningkat Yuan. Di antara pil-pil itu ada 15 pil dengan kualitas menengah, 8 kualitas tinggi dan hanya 3 kualitas utama. Pil obat dibagi menjadi beberapa kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi dan kelas luar biasa. Seandainya sekarang Yushang ada di kehidupan sebelumnya di alam kayangan, pil peningkat Yuan yang dia ciptakan akan berada di kategori utama meskipun pil ini sebenarnya berada di tingkatan pertama. Nyatanya, hari ini dia hanya mampu membuat pil yang dianggap tidak berguna. Ini jelas sesuatu yang tidak biasa baginya. Seandainya para tabib agung di negeri Qian mengetahui apa yang ada dalam pikiran Yushang, mereka pasti akan mengutuk Yushang. Karena saking berharganya pil buatan Yushang ini, tetapi si pembuat tidak senang dengan hasilnya. Menciptakan pil peningkat Yuan bukanlah perkara mudah. Seorang tabib yang mampu membuat semacam pil peningkat Yuan adalah tabib yang diberkahi langit dan bumi, apalagi pil ini adalah pil dengan kualitas unggul. Bagaimana bisa Yushang tidak puas padahal dia berhasil membuat 3 pil kualitas unggul? Bagi para tabib, menghasilkan sebuah pil dengan kualitas utama bukan perkara bisa atau tidak, melainkan ada campur tangan keberuntungan di sana. Hanya dengan keberuntungan mereka bisa membuatnya. Yushang mendesah. Dia tahu dia tidak bisa menyalahkan dirinya karena tubuh ini memang tidak pernah meracik sebuah pil sebelumnya, jadi keahliannya masih kurang. Kekuatan tubuhnya terlalu lemah. 1 energi murninya dipecah menjadi 3. Jadi tidak heran jika dia tidak mampu untuk menciptakan pil kualitas tinggi. Yushang mengambil 1 pil dari dalam botol obat yang dipegangnya dan langsung menelannya. Begitu pil mencapai perutnya, energi murni mengalir keluar dari dalam perut. Energi murni mengalir berulang-ulang mencapai seluruh bagian tubuhnya. Yushang tidak menunda-nunda lagi. Dia langsung menggunakan tenaga dalam. Energi murni meluap berulang kali memancar melalui semua arah dalam tubuh Yushang. Yushang tidak berani untuk menunda. Segera menggunakan seni Rode Wayang untuk mengarahkan energi murni yang masih tidak beraturan supaya mengalir ke seluruh tubuhnya dengan benar. Energi murni yang awalnya sangat deras dapat dikendalikan oleh seni Rode Wayang. Setelah energi murni sepenuhnya disalurkan ke seluruh tubuh Yushang, akhirnya berkumpul menjadi satu di pusat energi dantian. Dengan menggunakan seni Rode Wayang, energi yang awalnya tidak beraturan bisa menjadi lebih stabil. Seni Rode Wayang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fana, bumi dan surga. Saat ini, Yushang sedang mengembangkan bagian awal dari fana. Fana masih dibagi menjadi 3 bagian lagi dan setiap bagian memiliki teknik bela diri yang menyertainya. Seni bela diri merupakan bagian penting dari seni Rode Wayang. Sebuah teknik bela diri yang didedikasikan untuk seni Rode Wayang memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Raja Dewa Rubulu tidak tertandingi di alam kayangan karena dia telah menguasai teknik bela diri seri terakhir dari seni Rode Wayang di surga yang dikenal dengan nama 9 matahari membakar surga. Saat jurus ini dikeluarkan, apapun yang berada di radius ribuan mil akan hangus terbakar. Jurus ini sungguh sangat menakutkan. Fana, jurus pendukung bela diri bagian pertama, diberi nama jari yang mutlak. Jurus ini melepaskan energi murni dari ujung jari. Jika seseorang mampu menguasai jurus ini hingga tahap terakhir, dia akan mampu menghancurkan batu dan mematahkan besi karena jurus ini memang memiliki kekuatan serang yang sangat tinggi. Setelah 4 jam dan bermeditasi dengan seni Rode Wayang, khasiat obat sepenuhnya diserap oleh Yushang. Yushang merasakan energi murni di tubuhnya hanya kurang sedikit sebelum dia meningkatkannya ke tingkat kedua energi murni Qi. Tanpa ragu-ragu, Yushang menelan pil peningkat Yuan yang kedua dan kembali menyelaraskan energi murni menuju pusat energi dantian. 4 jam berlalu sebelum dia menelan ketiganya. Setelah Yushang selesai menelan semua pil peningkat Yuan kualitas utama, Yushang melanjutkan dengan menelan pil yang sama namun dari kualitas tinggi. Khasiat dari pil ini memang tidak sepadan dengan pil kualitas utama dan lagi semakin banyak dia menelan pil peningkat Yuan, manfaat dari obat yang dikonsumsi akan semakin berkurang. Ketika fajar hampir tiba, Yushang merasa jalan energi kekuatannya dan pusat energi dantian dalam dirinya sedikit membesar sehingga dia kesakitan. Dia tahu jumlah maksimum energi murni yang bisa diserap oleh tubuhnya telah tercapai. Jika dia melanjutkannya, tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Sekali lagi dia memeriksa energi murni tubuhnya yang sudah mencapai tingkat ketiga energi murni Qi. Tinggal sedikit lagi sebelum dia berada di tingkat keempat. Yushang sudah menghabiskan 3 pil peningkat Yuan kualitas utama serta 6 lainnya dari kualitas tinggi. Bisa dikatakan bahwa dia menggunakannya lebih dari yang seharusnya.
Ada hambatan yang biasanya menghalangi seseorang untuk naik dari tingkatan ketiga energi murni menuju tingkat 4. Di negeri manusia seperti Chin, banyak yang gagal untuk melewati hambatan ini dan bahkan ada banyak orang yang tidak pernah berhasil melewatinya selama masa hidup mereka. Hambatan pada pencapaian energi Qi pada dasarnya tidak berlaku untuk Yusheng. Dengan kemampuan mengolah tubuh yang mumpuni di kehidupan sebelumnya, Yusheng bisa melewati hambatan ini kapan saja dengan energi yang cukup. Hanya saja kondisi badan Yusheng tidak stabil karena dia menggunakan kekuatannya untuk menguasai 2 tingkat energi murni Qi selama 1 malam. Dengan pengalaman Yusheng, ia tidak akan melakukan sesuatu yang akan merugikan kehidupannya. Meskipun dia menginginkan kekuatan, tapi dia tidak ingin mendapatkan kekuatan tanpa memperhatikan akibat yang akan terjadi. Dia harus tetap menjaga kakinya berpijak di tanah supaya dia bisa terus berjalan. Beberapa hari ke depan, fokus utamanya adalah menstabilkan kekuatannya yang muncul secara bersamaan dan menguatkan kemampuan dasarnya pada tahap awal alam energi murni Qi. Baru kemudian dia akan mempertimbangkan melangkah ke tahap berikutnya. Tentu saja karena Yusheng menggunakan seni roh dewa yang tingkat ketiga energi murni Qi-nya jauh lebih tebal dan murni dari kebanyakan orang. Seandainya orang biasa yang menelan pil peningkat Yuan, 1 pil kualitas utama akan mampu untuk langsung berpindah dari tingkat pertama ke tingkat ketiga energi murni Qi dalam sekali jalan. Keadaan Yusheng sekarang jauh lebih baik dari kebanyakan orang yang berada pada tingkatan ketiga energi murni Qi. Melihat hal ini, Yusheng menjadi tidak heran jika Raja Dewa Roh Bulu menjadi tidak terkalahkan. Jika seseorang berhasil menggunakan seni roh dewa yang untuk mencapai tingkatan alam energi yang lebih tinggi, bahkan mungkin jika dia hanya mengeluarkan sedikit energinya, lawannya bisa mati seketika. Bahkan jika dia pun sudah tidak memiliki kekuatan, energi murni yang tersisa di dalam dirinya masih bisa dipakai untuk membuat pil obat tingkat 1 kualitas sedang di alam dewa. Sudah larut. Waktunya untuk membantu Pamantang dengan membuat pil pemulih hati tinta giok. Yusheng berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia mendorong pintu dan keluar. Tepat setelah melangkah keluar dari pintu, dia melihat Lu bergoyang-goyang seperti peri. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan muda, Anda sudah keluar dari meditasi tertutup Anda. Lu, kau sudah berada di tingkat pertama energi murni Qi?" Yusheng menjawab dengan senyum, sementara tatapannya tanpa sadar menyapu tubuh Lu. Dia menemukan bahwa Lu yang pada awalnya tidak memiliki energi murni apapun di tubuhnya, sekarang terlihat memiliki energi tingkat pertama murni Qi. Selain itu, baru sehari yang lalu dia mengajarkan Lu Jiwais ilusi surga. Lu menganggukkan kepalanya dengan patuh dan bertanya dengan malu-malu, "Tuan muda, perkembanganku terlalu lambat?" Yusheng tidak bisa menahan tawa. "Kamu gadis kecil. Jangan katakan kata-kata ini di luar sana. Kalau tidak, kau akan membuat orang lain marah. Kecepatan mengolah tubuhmu terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga membuat semua orang merasa malu karena mereka tidak mampu melakukan yang sepertimu. Lu baru saja melakukan latihan olah tubuh dan sama sekali tidak memahami istilah kecepatan." Mendengarkan bagaimana tuan mudanya memujinya, Lu sangat gembira. "Benarkah? Apa itu berarti bahwa di masa depan aku akan dapat membantu tuan muda?" "Hah? Tentu saja. Bagi keluarga kami, Lu adalah seseorang yang paling menakjubkan. Ayo kita pergi, ikut denganku untuk menyelesaikan beberapa masalah. Besok kita akan berangkat ke perguruan dan aku akan membawamu ke sana atas persetujuan dari ayah," kata Yusheng sambil tertawa. Ke-20, rencana pembunuhan. Beberapa hari ini, klinik rumah pengobatan mabuk mulai sepi ditinggalkan oleh pelanggannya. Mereka lebih memilih untuk pergi ke pavilion pengobatan harum. Sejak insiden yang dibuat oleh Yusheng, Wan Donghai telah mengasingkan diri dengan menolak bertemu dengan siapapun. Ini membuat Wan Dongyang sangat cemas. Dia benar-benar ingin mengirim seseorang untuk menghabisi Yusheng, tetapi tanpa persetujuan kakaknya, dia tidak berani melakukan apapun. Oleh karena itu, sampai sekarang dia berdiam di sekitar lokasi pengasingan Wan Donghai, menunggu Wan Donghai akan keluar dari pengasingan diri secepatnya. Wan Dongyang mondar-mandir di depan pintu ruangan dengan wajah yang terlihat sangat gelisah. Kesabarannya sudah mencapai puncak. "Kakak, jika kau masih belum keluar dari pengasinganmu, aku akan membawa orang-orang untuk menghabisi anak berandal itu. Aku sudah tidak tahan lagi." Wan Dongyang sudah kehilangan kesabarannya. Karena dia tidak mendapat respon dari Wan Donghai, Wan Dongyang melangkahkan kakinya dengan marah. Tepat saat dia hendak pergi, suara Wan Donghai terdengar di telinganya. "Dongyang, masuklah." Wan Dongyang gembira mendengar suara itu. Dengan cepat membuka pintu dan masuk. "Oh, kakak, bukankah kau di sini sedang mengasingkan diri? Mengapa?" Wan Dongyang awalnya mengira bahwa kakaknya berada dalam masa-masa yang sulit setelah mengalami kejadian yang berat. Betapa terkejutnya dia ketika melihat keadaan Wan Donghai yang sedang santai meminum teh. Wan Donghai tidak menunjukkan wajah sedang frustasi atau dengan penampilan sedang mengalami kekalahan, seperti yang dibayangkan oleh Wan Dongyang. Bahkan, sekarang ini dia penuh dengan semangat dan energi, seolah kejadian 2 hari yang lalu tidak pernah terjadi. Dia mempertahankan keadaan seolah-olah semuanya berada dalam genggamannya. Wan Donghai tersenyum ringan dan berkata, "Dongyang, sudah berapa kali kukatakan padamu, ketika kau menghadapi masalah, jangan terlalu gelisah. Ini adalah ibu kota, wilayah kita dan juga wilayah Yuhang. Apa menurutmu kau bisa menghabisi Yushang dengan mengeroyoknya? Tidak. Kecuali jika Yuhang sudah tidak punya otak lagi. Tapi kakak, aku tidak terima dengan hinaan ini. Bagaimana bisa rumah pengobatan mabuk yang memiliki prestasi dan nama baik berhasil dihancurkan oleh seorang bocah ingusan?" Wan Dongyang membalas, "Diperlukan harmonisasi jika kita ingin berbisnis dengan baik.
Meski kita harus bertarung, jangan menampakkannya di depan umum. Tidak akan ada artinya bagi kita secara terbuka menghancurkan mereka. Jika itu terjadi, nama baik rumah pengobatan mabuk akan semakin memburuk. Ini, kau hanya harus tetap di sini dan membantuku mengelola rumah pengobatan mabuk. Sedangkan untuk Yushang, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah membuat rencana. Mata Wandong yang terlihat berbinar. Dia bertanya dengan cepat. Rencana apa, kakak? Dengan senyuman, Wandong Hai berkata, dia hanya seorang bocah dengan kemampuan tingkat pertama energi murni Ke. Mengapa harus mengotori tangan kita untuk membunuhnya? Sekarang setelah dia pulih, aku kira dia akan kembali ke perguruan Danu. Tidak ada orang yang akan menuduh kita jika ada kecelakaan yang menimpanya ketika dia kembali ke sana. Rencana kakak adalah, aku sudah menyewa seorang pembunuh bayaran bayangan gelap untuk menghabisinya. Dia tidak mungkin gagal menangani seorang bocah di tingkat pertama energi murni Ke. Ha! Wandong yang tertawa liar dan berseru dengan kekaguman. Kakak benar-benar telah memiliki rencana yang matang. Semua sudah berada dalam genggaman kita. Aku terkesan sekali. Mengapa hal ini tidak terpikirkan olehku? Para pembunuh bayaran bayangan gelap bergerak seperti banyangan. Siapapun yang mendengar nama itu akan menjadi pucat ketakutan. Bocah berandalan itu pasti tidak bisa lolos dari kematian. Dan bayangan gelap terkenal sebagai kelompok pembunuh bayaran paling terpercaya dalam perguruan awan tenang sebelum negeri. Karena putraku, Yuen, gagal membunuhnya dengan racun. Dia menjadi sangat berani. Berani-beraninya dia memprovokasi Wandong Hai. Dia pasti sudah bosan hidup. Seluruh kepribadian Wandong Hai menjadi lebih kejam saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kakak benar. Tidak ada yang tahu dari mana bocah itu mendapat racun yang tidak jelas dan begitu beraninya dia menantang kita. Dia tidak tahu kehidupan setelah kematian. Jika dia sendiri memiliki kekuatan, lupakan saja. Tapi dia hanya orang dengan tingkat pertama energi murni Ke, menghancurkannya sama sekali tidak membutuhkan usaha yang besar. Di mata Wandong Yang, Yushang sudah mati. Wandong Hai tertawa seolah-olah dia tidak lagi tertarik pada masalah Yushang. Di matanya, Yushang bahkan tidak dianggap sebagai lawan. Dia hanya seekor kutu. Jika Yuhang benar-benar berada di belakang kejadian ini, maka dia telah berhasil membuatku marah. Kali ini, rumah pengobatan mabuk pasti akan menghancurkan pavilion pengobatan harum. Aku ingin teman dan kerabat Yuhang meninggalkannya. Wandong Hai mengeluarkan sebuah pil obat dari lengan bajunya dan menyerahkannya ke Wandong Yang. Dipenuhi dengan kecurigaan, Wandong Yang mengambil pil. Tetapi setelah menatapnya untuk waktu yang lama, dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Tidak setiap tabib bisa mencapai tingkat pemahaman seperti Yushang tentang efek obat hanya dengan melihatnya. Wandong Yang hanya dapat menentukan bahwa itu adalah pil yang mirip dengan pil murni Ke. Kakak, ini. Pil ini disebut pengumpul energi murni. Pil ini sama dengan pil akumulasi energi murni seperti pil murni Ke. Namun, pil pengumpul energi murni punya khasiat 50% lebih banyak dari pil energi murni. Menurutmu apa yang akan terjadi jika rumah pengobatan mabuk bisa memproduksi pil ini dalam jumlah banyak? Wandong Hai tidak bisa lagi menyembunyikan kebanggaan di wajahnya. Wandong Yang tidak begitu tahu kalau pil pengumpul energi bisa memiliki efek seperti itu. Setelah mendengarkan penjelasan kakaknya, hati Wandong Yang menjadi lebih bersemangat. Setelah pil seperti ini dijual ke pasar, pasti akan laku keras. Meskipun pil energi murni dapat membantu meningkatkan kekuatan, jika seseorang mulai memakannya di tingkat pertama energi murni, efeknya tidak akan terlalu terasa setelah orang itu mencapai tingkat 5 dan semakin berkurang ketika seseorang berada di tingkat 6. Tetapi jika seseorang mengganti konsumsi pil energi murni dengan pil pengumpul energi dan mulai teratur meminumnya ketika dia masih berada di tingkat 1 energi murni, maka kecepatan perkembangan mengolah tubuhnya untuk mencapai tingkat 5 akan bertambah 50%. Setiap menit dan detik sangat berharga dalam dunia bela diri. Dengan bertambahnya usia tulang, potensi di dalam tubuh manusia akan secara bertahap berkurang karena akan mengering. Oleh karena itu, waktu yang tersisa untuk menjadi lebih kuat semakin sedikit. Ini berarti orang yang berusia lebih muda dan mampu untuk meningkatkan kemampuan dirinya melewati berbagai tingkatan akan memiliki karir yang lama dalam dunia bela diri. Kondisi ini membawa prospek cerah dalam keberhasilan pil pengumpul energi Ki. Kakak, berapa harga untuk pil pengumpul energi ini? Sebagai seorang tabib, Wandong Yang tidaklah bodoh. Dia menanyakan pertanyaan yang penting dengan segera. Tenang, pil pengumpul energi ini merupakan pil tingkat 1, jadi harganya sedikit lebih mahal dari pil energi murni Ki. Ini hebat kakak, dengan pil pengumpul energi ini kita bisa menghancurkan pavilion pengobatan harum. Mata kedua kakak beradik ini bertemu dan mereka mulai tertawa bersama. Di kediaman keluarga Tang Zhonghuai baru saja meminum pil obat yang dibawa Yushang. Dia berada di kamar pengasingan untuk bermeditasi untuk menyerap khasiat pil. Pil yang Yushang buat untuk Tang Zhonghuai dinamai pil pemulih hati tinta giok. Pil semacam ini tidak ada di negeri Qian. Tapi ramuan obat yang dibutuhkan tidak sulit ditemukan. Dengan kelengkapan bahan ramuan yang ada di pavilion pengobatan harum, Yushang dengan cepat bisa mengumpulkan bahan yang diperlukan dan langsung membuatnya dengan sukses. Pil pemulih hati tinta giok digunakan untuk mengobati luka dalam. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuatnya sama dengan bahan untuk membuat pil pemulih kesaktian. Meski begitu, khasiatnya jauh lebih kuat. Pil ini tidak hanya bisa memperbaiki jalur energi murni milik Tang Zhonghuai, tetapi juga mampu memperbaiki organ-organ dalamnya yang rusak. Jika Tang Zhonghuai berhasil menyerap khasiat obat secara menyeluruh, ia akan pulih dalam waktu 3 hari. Di luar rumah keluarga Tang Yi membungkuk pada Yushang. Kali ini, jika aku tidak kebetulan bertemu denganmu,
Aku pasti sudah kehilangan ayahku. Wu Shang, tolong terima sembahku ini. Tang Yu membungkuk. Wu Shang menghentikan Tang Yu dengan tangannya. Yu Shang tersenyum dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Tang Yu, kasih sayang yang kau berikan kepada ayahmu sangat menyentuhku. Dengan melihatmu, aku mengingat bagaimana cemasnya ayahku beberapa hari yang lalu ketika aku hampir mati terkena racun. Aku tidak tahan melihat kalian terpisahkan karena kematian. Sebenarnya kaulah yang telah menyelamatkan ayahmu. Jika kau tidak memberikan rumput 6 daun padaku, aku tidak mungkin bisa menyembuhkan luka ayahmu. Mendengar kalimat Yu Shang, Tang Yu sadar bahwa Yu Shang memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menguasai tingkat ketiga energi murni ke dalam satu her? Batin Tang Yu. Diam, bagaimana caranya kau bisa menguasai 2 tingkatan dalam satu malam? Sangat mustahil untuk melakukannya. Sekarang setelah urusan ayahnya selesai, konsentrasi Tang Yu beralih ke badan Yu Shang yang berubah dengan drastis. Dia sangat kagum. Di perguruan Danwu, di mana banyak murid pintar berkumpul, Tang Yu belum pernah melihat ada murid pintar yang mampu berpindah 2 tingkatan dalam satu malam. Hal ini sungguh tak terbayangkan olehnya. Yu Shang tersenyum. Aku hanya mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada. Mencoba untuk menjawab tantanganmu. Yu Shang hanya sekedar menggunakan kesempatan yang ada. Jika bukan dirinya, tidak mungkin ada orang yang berani untuk minum pil peningkat Yuan sebanyak itu, karena resikonya adalah kematian yang disebabkan oleh rusaknya jalur energi Ki murni. Karena pemahaman Yu Shang mengenai sifat-sifat obat sudah sangat tinggi di atas rata-rata orang kebanyakan, ditambah dengan bantuan jurus seni roh di wayang, dia berani untuk menelan pil-pil itu. Terlepas dari keterkejutannya, Tang Yu memaksakan senyum. Apa katamu? Mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada. Menjawab tantanganku, Yu Shang, kata-katamu sungguh membuat aku malu dengan diriku. Jangan seperti itu, Tang Yu. Aku masih punya beberapa pil yang aku buat, akan kuberikan padamu. Yu Shang meneruskan. Kalau begitu, sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kondisi paman. Dan, bisakah kau menemaniku ke perguruan Danwu besok? Baik. Aku memastikan kondisi ayahku setelah beliau selesai bermeditasi. Jika memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, aku akan ikut denganmu besok. Dan, aku harap kau simpan dengan hati-hati pil obat yang aku berikan padamu. Jangan sampai ada yang tahu. Mendengar kalimat Yu Shang, Tang Yu tahu bahwa pil-pil ini bukanlah obat sepele. Tidak perlu khawatir. Aku akan menutup mulutku dengan rapat.